إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وخصوصا إلى روح السيد عبد الله بن طاهر بعلوي وإلى روح الشيخ محمد نووي الجاوي الشافعي أن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى جميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى قوله faslun wa min ma'asil farji az-zina wal liwatu. Insyaallah kita akan bahas mengenai itu ya. Kita akan lanjutkan. Baik. Pada kali ini insyaallah Bapak Ibu kita akan bahas mengenai faslun, sebuah fasal mengenai tentang wa min ma'asil farji, di antara maksiat-maksiat yang dilakukan, mohon maaf, oleh kelamin ya, oleh kelamin. Insyaallah kita baca cepat nih ya. Wa min ma'asil farji, dan di antara maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kelamin ya, ialah az-zina, yaitu berzina. Hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak disahkan secara syariat ya, tidak disahkan secara syariat. Az-zina wal liwatu, dan melakukan liwat ya. Apa itu liwat? Liwat itu, mohon maaf, memasukkan kelamin laki-laki kepada dubur ya. Baik dubur, mohon maaf, laki-laki, juga homoseks ataupun mohon maaf dengan perempuan ya, dengan perempuan. Wa yuhaddul hurrul muhsanu, dan dihad. Kita udah kita artikan dihad ya. Apa arti dihad? Udah tahu kita istilah-istilah yang lalu. Al-mustalah fi fiqhil jinayat, biasanya istilah-istilah di dalam fikih jinayat. Ada istilahnya had. Jadi dihad ya. Taulah kita udah had ya. Ada nanti ditakzir, ada diqisos. Sama itu istilah yang udah kita bahas. Jadi ini naknya di antara salah satu kelebihan kitab Sulam Taufik, Bapak Ibu, padat, singkat. Semua bab-bab fikih insyaallah ada di sini. Walaupun nggak dibuat secara langsung sama Said Abdullah secara satu bab, misalkan bab jinayat, bab tentang kriminalitas, gitu kan, nggak dibuat. Tetapi beliau tetap memasukkannya di dalam bab-bab seperti ini. Dimasukkannya lebih kurang bab-bab seperti itu di dalam masalah akhlak. Tentunya Bapak Ibu, orang yang melanggar akhlak, ya kan, melanggar etika, melanggar sopan santun, maka dia akan melakukan hal-hal yang terlarang sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab kita. Begitu ya. Baik. Wa yuhaddu, dan
dihad, nah, udah jadi istilah itu ya. Dan dihad, nah, al-hurrul muhsan, laki-laki yang muhsan, ya, nah, salah. Wa yuhaddul hurrul muhsan, dan dihad seseorang yang merdeka lagi muhsan. Apa itu muhsan? Muhsan itu istilah Bapak Ibu bagi seseorang yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Atau mohon maaf, muhsan itu seseorang yang sudah melakukan hubungan suami istri di dalam pernikahan yang sah. Itu namanya muhsan. Ya. Itu namanya muhsan. Ada istilah ghairu muhsan. Apa arti ghairu muhsan? Ghairu itu artinya tidak. Tidak muhsan. Arti tidak muhsan adalah tidak atau belum pernah melakukan, mohon maaf, hubungan suami istri dalam bingkai pernikahan yang sah. Bisa kira-kira insyaallah istilah lagi nih Bapak Ibu. Ada muhsan, ada ghairu muhsan. Muhsan tadi apa? Orang yang sudah melakukan hubungan diikat dalam pernikahan yang sah. Kalau yang dia belum pernah, artinya belum menikah, belum melakukan hubungan, namanya ghairu muhsan. Hadnya ini berbeda Bapak Ibu. Hadnya itu berbeda. Sebagaimana yang sudah kita mungkin pernah singgung pada yang lalu. Oh ini belum. Nanti kita lihat dulu. Kita lihat apa hukuman hadnya. Kenapa dia hukuman had? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwasanya pelaku zina ini ataupun nanti ada liwat, hukumannya dijelaskan oleh syariat kita, baik dari penjelasan Allah maupun penjelasan Rasulullah. Jelas nggak hukumnya? Jelas. Zina, nanti kita lihat apa itu hukumannya. Dan dihad seseorang yang merdeka lagi muhsan. Jadi kita udah berangkat pada satu istilah, udah tahu kita istilah itu. Kita gunakan istilah itu ya. Zakaran au untha, baik laki-laki ataupun perempuan yang muhsan lalu berzina. Apa hukumannya? Birrajmi bil hijaratil mu'tadilati hatta yamuta. Hatta yamuta. Yaitu hukuman hadnya dirajam. Ya. Apa itu dirajam? Dilempari dengan batu, bil hijarah, dengan batu al mu'tadilah, yang ukurannya sedang. Ukurannya sedang. Kira-kira sampai berapa ukuran sedangnya itu? Kira-kira seukuran telapak tangan kita. Enggak kecil kali, enggak besar kali. Gitu. Begitu disebutkan ulama. Jadi orang yang dirajam itu Bapak Ibu setelah terbukti, mendatangkan terbuktinya itu apakah dia mengaku sendiri, ya, mengaku seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, dia ngaku aku berzina, ya, atau memang bisa dengan kesaksian 4 orang, kesaksian 4 orang di majelis hakim, di pengadilan, majelis pengadilan. Terbuktilah dia berzina. Dan ingat, orang yang melihat, mohon maaf, saksi berzina itu sebagaimana cincin masuk ke dalam jari, begitulah dia ngelihatnya. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau hanya masih melihat berduaan gitu, nggak bisa dihukumi. Gimana lah itu? Susah nggak? Susah. Susah seperti itu ya. Makanya hampir tidak ada kasus seperti ini di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah semuanya karena ngaku. Baik. Seperti apa yang terjadi kepada Sayyiduna Ma'iz ya, Sayyiduna Ma'iz. Baik. Dirajam. Bagaimana pelaksanaan rajam? Ketika sudah terbukti dan mau dieksekusi bagi yang muhsan, maka dikubur badannya ya sampai dada. Sedada lebih kurang, lalu dilempari dengan batu yang berukuran sedang sampai orang tersebut wafat, ya, sampai orang tersebut wafat.
Kenapa batunya nggak batu kecil? Karena kalau batu kecil lebih banyak kesan menyiksanya, terlalu lama nanti dia. Kenapa nggak terlalu besar? Sekali aja nanti mati dia, gitu kan? Nggak ada nampak hukuman efek jera kepada orang lain. Jadi hukuman-hukuman di dalam Islam itu, Bapak Ibu, harus ada yang menyaksikan. Wal yashhad adzabahuma ta'ifah. Disebutkan dalam Al-Quran, hendaklah menyaksikan hukumannya itu oleh sekelompok orang. Tak boleh disembunyi-sembunyiin kalau melakukan menjatuhkan eksekusi kepada terpidana di dalam Islam dengan berbagailah hukumannya apa. Apakah mencuri seperti mana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, apakah seperti ini zina, atau bahkan diqisas, Bapak Ibu, harus disaksikan. Dulu ada mualim kami cerita, namanya Allah yarham Ustadz Muallim Muhammadin. Beliau itu dulu sekolahnya belajar di Makkah. Jadi beliau sampaikan bahwasannya dahulu waktu pernah beliau lihat ada orang yang mau dieksekusi mati, kan dipenggal itu. Jadi polisi kan ngalangin, Bapak Ibu, yang ngasih pagar gitu kan sama orang-orang. Ketika kepalanya terputus dari badan orang tadi, jatuh kepalanya gelinding dekat polisi. Polisi tadi yang terkapar juga, ya. Polisinya juga yang pingsan. Artinya apa? Polisinya pun nggak sanggup nengoknya kan. Di dekat masjid Qisas itu, sah kan orang biasa. Polisinya pun dia yang terpingsan di situ. Di masjid Qisas ya. Ada sana lawak ya, masjid Qisas ya. Di masjid Qisas itu di Mekah tuh ya. Masjid Qisas. Jadi disaksikan, nggak boleh sembunyi. Setidaknya ada beberapa orang yang menyaksikan, ada sekelompok orang yang menyaksikan. Wah, ini dieksekusi dia ini. Begitu ya. Jadi dilempari dengan batu al-mu'tadilah. Mu'tadilah tuh yang sedang. Sedang tuh cemana? Kan nggak ada ukuran kan? Ya, kira-kira seukuran dengan telapak tangan. Hatta yamuta, sampai dia mati. Wa ghairuhu, dan selainnya. Maksud selainnya, selain apa? Selain orang yang muhson tadi. Paham Bapak Ibu maksudnya? Kan tadi ada orang yang muhson. Kalau berzina hukumannya rajam. Kalau orang yang enggak muhson, maksudnya wa ghairul muhson. Arti wa ghairul muhsonnya apa tadi? Belum menikah. Apa hukuman yang dilakukan kalau dia berzina? Bimi'ati jaldatin. Hukumannya dijilid, dicambuk 100 kali. Ya. Wa taghribi sanatin lil hurri, dan diasingkan selama 1 tahun. Diasingkan selama 1 tahun. Biasanya azan sebentar ya Bapak Ibu ya. Azan ya kan?
Kita lanjutkan. Jadi orang yang selain muhson dihad dengan 100 kali cambukan dan diasingkan selama 1 tahun. Sesuai nanti ketentuan hakim ya, ditentukan tempatnya. Gini, diasingkan dulu seperti itu. Apa gunanya di antara makna diasingkan itu Bapak Ibu? Orang kalau udah dihukum pastilah malu kan? Malulah, kan udah disaksikan orang kan? Nah, di antara hikmahnya kenapa dia disuruh diasingkan selama 1 tahun, agar orang-orang di situ tidak nanti menggunjing mereka, ya kan? Hukuman dah selesai nih, ya. Hukuman dah selesai, udah bersalah orangnya, jangan lagi digunjing-gunjing. Nah, itu di antara hikmahnya ya. Nah, mulia Islam kan? Nah, bukan hanya dihukum gitu dibiarkan punya efek malu, enggak, diasingkan dulu. Nah, kalian pigilah dulu ya dari sini, entah di mana diletakkan setahun. Biasanya itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab ulama kita di tempat sejauh yang kira-kira bisa menjamak qasar. Lebih kurang dari tempatnya 85 km lah ya. Misalkan di mana dia diasingkan kalau kita di sini? Tebing. Di Siantar gitu ya. Di sana kalau dulu Siantar tempat uak ke sana dulu ya, misal begitu ya. Nah, pergi dia ke sana dulu. Walaupun nanti ada ulama yang bilang nggak perlu ditaghrib, nggak perlu dia diasingkan ya, tidak perlu diasingkan. Tapi bagi yang menyebutkan tentang bahwasannya harus diasingkan, hikmahnya seperti itu ya Bapak Ibu, untuk menguatkan mental orang tadi. Nah, untuk menguatkan mental. Karena kalau nggak kuat mental, bunuh diri dia nanti ya kan. Belum lagi nanti dipersekusi orang, udah dia kena hukuman ya 100 kali cambuk, dipersekusi orang pula lagi ya. Nah, begitulah ya. Auzubillahi min dzalik. Ingat, lihat Bapak Ibu, ada nggak di sini mohon maaf orang berzina diarak-arak rame-rame, baru tuh mohon maaf lagi yang terjadi sekarang kita lihat di media sosial kita, dilepas pakaiannya, ada nggak gitu? Ada nggak dalam Islam seperti itu? Nggak ada kan? Kalau orang dapat ketahuan berzina sekarang udah arak aja dia, nggak usah pakai baju. Nauzubillahi min dzalik. Itu nggak ada, itu berdosa itu ya. Orang yang melakukan seperti itu hukumannya berdosa. Berdosa. Memperlihatkan aurat orang lain di depan orang ramai. Dan itu sekarang kan asal orang berzina kita, oh ya Allah. Ya. Ini hati-hati. Baik, kita lanjutkan. Wa binisfi dzalika lirraqiqi. Dan setengah dari yang demikian itu bagi seorang hamba sahaya. Nah, berarti 100 dikurang berarti 50. Ya. Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaz zunata ya'tuna yaumal qiyamah." Sungguhnya orang-orang yang berzina nanti di hari kiamat mereka akan datang, tashta'ilu furujuhum naron. Mohon maaf, kemaluannya akan mengeluarkan api, ya. Dan berbau busuk. Mohon maaf, dan berbau busuk. Yu'rafuna bainal khalaiqi binatni furujihim. Dan kejadian itu diketahui oleh seluruh makhluk. Yushabuna ala wujuhihim ilan nar, sambil wajahnya diseret ke dalam neraka jahanam. Baik. Itu yang pertama, maksiat farj. Wa minha, dan yang berikutnya di antara wa minha maknanya wa min ma'asil farji. Nah, ke situ ya. Wa minha ay wa min ma'asil farji. Kalau kita belajar bahasa Arab, hanya itu dhamirnya balik kepada min ma'asil farji. Nah, gitu, yang pernah pesantren tahulah itu ya. Ityanul bahaim. Nah, mohon maaf, mendatangi binatang-binatang. Apa maksud mendatangi binatang-binatang? Menggauli binatang. Ya, apapunlah binatangnya. Ya. Walau milkahu, walaupun punya dia sendiri. Mohon maaf, entah kucing, entah ayam, entah kambing. Nah, itu berdosa itu ya. Walaupun nanti kata Ibnu Abbas tidak ada hadnya bagi orang seperti ini. Tapi disebutkan orang yang seperti ini setan pun lari. Setan pun lari.
Disebutkan begitu. Setan pun lari kalau melihat orang melakukan seperti ini. Artinya apa kata setan? Ini lebih setan dari aku lagi dia ini ya. Ini lebih setan dari aku. Setan pun lari dari orang yang melakukan itu ya. Nah, lari setan. Saking kan lebih setan adalah perbuatan orang yang mendatangi hewan. Mendatangi hewan, apapun hewannya ya. Kenapa diantaranya tidak ada had bagi orang yang mendatangi hewan? Karena biasanya, mohon maaf, hewan itu bukan tempat syahwat. Kan begitu kan? Kalau orang normal lah pikirannya. Ini biasanya laki-laki lah nih. Ya kan? Orang normal. Sama binatang lah pula. Macam ayam gitu ya. Kambing begitu. Itu kan bukan tempat mahallus syahwat bagi manusia. Tapi dilakukannya itu juga. Oke. Walau milkah, walaupun punya dia sendiri. Kemudian apalagi di antara maksiat daripada kemaluan, wal istimna'u, mohon maaf, dan melakukan istimna. Istimna ini kalau bahasa sekarang onani ataupun masturbasi ya, mohon maaf. Istimna. Biyadi ghairil halilah, dengan tangan yang bukan istrinya. Ya? Dengan tangan yang bukan istrinya. Maksudnya apa? Kalau mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf ini kajiannya kajian ilmu. Kalau dengan tangannya sendiri itu haram. Itu haram. Tapi kalau mohon maaf misalkan bagi seorang suami dengan tangan istrinya kah misalnya atau tangan hamba sahayanya kah? Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Baik. Kita lanjut, kita cepat ya. Wal wat'u fil haidhi awin nifasi, dan melakukan wati ya, wati. Ada nama kita wati sini, nggak ada kan? Nah, jadi wati itu istilah kalau di dalam kitab fikih, wati itu istilah hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu wati namanya. Makanya ada orang wati ya kan? Namanya wati. Nah, gitulah dia tuh. Kalau orang Arab wati. Nah, ya. Jadi wati itu apa tadi istilahnya Pak Ibu? Hubungan suami istri. Itu makanya ada kawan-kawan yang jahat dulu, perempuan dipanggilnya pakai to ya kan. Wati katanya. Itu ejek-ejekan aja itu ya. Bagi yang paham itu ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu, nah enggak usah nama-nama yang membuat ada bahaya seperti itulah dinamakannya. Masih banyak lagi nama perempuan yang lain ya. Ibu-ibu nih khususnya kan. Tapi kalau udah begitu Ustaz, udahlah. Oke. Wal wat'u lil halilah, dan mewati. Nah, kalau kitab-kitab Melayu pun Bapak Ibu baca ada istilah mewati. Apa arti mewati? Ada tahulah kita. Melakukan hubungan suami istri fil haidhi, saat haid. Nah, saat haid pula, atau awin nifasi, atau saat nifas. Itu haram ya. Enggak kena hudud. Enggak ada hududnya, cuman hukumnya haram. Ini kan cerita maksiat kemaluan tadi, ya. Haram itu hukumnya. Au ba'dan qita'ihima, atau udah selesai haidnya nifasnya, Wa qablal ghusli, tapi belum mandi wajib. Paham Bapak Ibu? Nah, jadi kalau mau melakukan mandi dulu. 2 kali mandi lah Ustaz. Itu urusan dia lah pula. Ya. Urusan dia lah itu. Ini menurut mazhab kita ya. Menurut mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Au ba'dal ghusli, atau setelah mandi. Melakukan itu setelah mandi dia. Bila niatin, tapi mandinya enggak pakai niat. Kan rugi kali Bapak Ibu. Makanya yang membedakan di antara fungsi niat, tamyizul ibadat lil adat, membedakan mana yang ibadah, mana yang adat kebiasaan aja. Ada orang sama-sama mandi, dia kamar mandi, jebar jebur. Nah, si bapak sama si ibu mandinya wajib. Si anak ya mandi mau pergi sekolah biasa. Nah, bapak ibunya tadi mandi wajibnya itu mandinya ibadah, itu dapat pahala. Kalau si anak ya mandi pagi tabarrud biasa, nggak dapat
ibadah. Makanya kalau kita Bapak Ibu mau pergi ngaji nih tadi mandi sore, niatkan mandinya sunnah. Sengaja aku mandi nih Allah mandi sunnah. Kenapa? Di antara sunnah mandi itu kalau kita mau menghadiri majelis seperti ini. Bisa kan kalau kita mau kerja pagi-pagi, mendatangi tempat yang banyak orang, itu sunnah mandi. Mau kemana kita misalkan? Undangan. Ini ramai orang nih misalnya, nih Allah biar aku nggak bau badan mandi. Ya sesuai dengan bagaimana mandilah. Bagaimana mandilah, kenalah seluruh tubuh. Yang dikatakan mandi itu apa? Meratakan air ke seluruh tubuh. Kan itu dulu kaji kita di awal. Apa yang disebut mandi? Ghuslun itu meratakan, menyampaikan air isolul ma' ila jami'i sya'ri wal badani, kepada seluruh bulu atau rambut yang ada di tubuh dan seluruh badan. Makanya mandi kita, mau pergi ke masjid dia sholat jamaah. Oh ini rame nih mau ke masjid, mandi sunnah. Rugi kalau nggak kita niatkan mandi sunnah. Kenapa? Ya mandinya mandi nggak dapat pahala, mandi tabarrud aja biasa, jebur-jebur aja biasa. Tapi ketika mandi itu kita niatkan, maka yang semula dia jadi adat, hanya kebiasaan, naik statusnya menjadi ibadah. Ini orang berilmu ini Bapak Ibu. Ya, ini orang berilmu ini. Ini anaknya ngaji. Walaupun agak-agak hujan ya. Agak-agak hujan. Kalau Ustadz almarhum Ustadz Seman kita dulu apa ya istilahnya Ka'oi. Tahu Ka'oi? Ka'oi, ngaji kakak malam nih. Ku tengok agak guruh nih. Itu istilahnya istilah Ka'oi ya. Ka'oi dia. Kalau kami di rumah tuh istilahnya Ka'oi. Ka'oi itu kan K.O. K.O dia. Baru kena angin sedikit ya. Kena hujan dia Ka'oi. Baik. Kalau datang kita ngaji seperti ini Bapak Ibu, sama nggak pahalanya sama yang lalu? Kalau kita makin sulit untuk ngerjakannya, insya Allah pahalanya pun makin banyak ya. Sejuk-sejuk, banjir pula lagi awak datang. Jalannya becek, selop awak maca, ada pula yang mungkin selopnya lepas, nggak ada ya? Lepas deh pijaknya tanah, lepas selopnya. Kalau begitu besar tuh pahalanya tuh ya. Begitu ya. Baik. Jadi begitu ya. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu. Jadi bagaimana ini mohon maaf. Bagaimana begitu? Lakinya pulang tugas. Kan? Pulang tugas. Sampai di rumah. Cuman di rumah seminggu. Demon dia ya. Seminggu. Cemanalah cara si istri tadi, biar tadi suaminya maka cuma seminggu pulang, istrinya pula lagi dapat. Aduh cemana lah ini. Jadi diantaranya seperti tadi Bapak Ibu ya, dengan tangan istrinya, boleh begitu ya. Ada, kita nggak usah panjang. Terus lagi, bila niyatin, tadi dia sebelum mandi, udah mandi, tapi mandinya nggak pakai niat. Au ma'afaq di syartin min syurutihi, ataupun ketiadaan salah satu daripada syarat-syarat mandi. Nggak sempurna mandinya, maka tetap dihitung berdosa. Tapi nanti dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, boleh ketika betul-betul dipastikan darah sudah berhenti dari farji perempuan, cukup hanya dicuci, boleh dia melakukan hubungan suami istri. Tapi ini dalam mazhab kita, mazhabnya Imam Syafi'i, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Dia disunah mandi dulu. Udah mandi, melakukan hubungan. Oke, terus wattaqasyuf wattaqasyufu 'inda man yahrumu nazruhu ilaih, dan haram membuka aurat di depan orang yang haram melihatnya. Ya. Au fil khalwah, atau di dalam kamar. Khalwah itu ketika sendirian. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sendiri, ada aurat kita sendiri. Pribadi, apa itu aurat pribadi? Aurat besar. Apa itu aurat besar? Mohon maaf, kubul dan dubur. Itu kalau nggak ada perlu, nggak ada hajat Bapak Ibu, nggak boleh ditengok-tengok. Nggak boleh dibuka-buka sendiri, walaupun sendiri. Ya, paham Bapak Ibu? Aurat besar itu. Mohon maaf, kubul dan dubur. Itu aurat ketika kita sendiri. Ya. Jadi Ustaz, kalau kita misalkan buang air kecil, buang air besar,
Kan terbuka. Haram berarti? Enggak lah, ada hajat. Kan ada hajat. Cemana orang buang air kecil, buang air besar nggak buka itu kan? Nah, cemana besepai lah dia kalau kata orang Melayu kan? Besepai lah dia. Atau apa misalkan? Mohon maaf, dia mau mencukur bulu kemaluannya. Kalau nggak ditengok cemana? Nggak bisa, bukan. Bisa sembarangan ya. Bisa. Maka kalau ada hajat boleh dilihat. Kalau nggak ada hajat, nggak ada dilihat-lihat. Termasuk ketika buang air kecil atau buang air besar. Nggak usah tengok-tengok. Nggak ditengok-tengok itu kan. Ada. Kemudian wastiqbalul qiblati, dan menghadap kiblat, awistidbaruha, dan membelakangi kiblat, bibaulin au ghaitin, ketika buang air kecil atau buang air besar. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Ini biasanya di tanah lapang ini. Kalau kita di tanah lapang gitu, di luar, insyaallah kalau yang di rumah-rumah kita udah betutup, udah aman. Ya, tapi tetap pun diusahakan toilet-toilet yang ada di rumah kita itu tidaklah dia menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ini di apa nih, di tanah lapang begitu. Dia mau ke ujung, jangan diusahakan menghadap kiblat atau membelakanginya tanpa ada penghalang. Au kana bu'dun anhu, atau ada penghalang tapi penghalang itu jauh hingga melebihi 3 hasta. Ada penghalang tapi jauh kali penghalangnya itu. Jauh kali penghalangnya itu. Lebih kurang 3 ziro. Lebih dari 3 ziro. 3 ziro itu berapa lebih kurang? Disebutkan 183,6 cm. Lebih kurang 200 cm. Berapa 200 cm itu apa? Kejauhan penghalangnya. Ini kalau di luar ya. Di luar gitu. Di apa namanya, di tanah lapang begitu. Au kana aqall min sulusai zira', atau ada penghalang, pakai penghalang dia, tapi kurang dari 2/3 zira', kurang dari lebih kurang 40 cm. Illa fil mu'addi lidzalik, kecuali pada tempat-tempat yang memang sudah disediakan untuk itu. Disediakan itu apa ya, kayak rumah kita inilah. Karena disediakan, ada orang rupanya tidur kamar mandi. Nggak ada kan? Itu tempat apa itu misalkan kalau kita kamar mandi? Kalau kita di belakang rumah kita apa? Ya memang untuk tempat orang buang hajat, ya kan? Buang hajat untuk keperluan yang lain. Nah, seperti itu. Tidak masalah. Wattaghawutu 'alal qabri. Ya, ini pula nih. Dan haram hukumnya membuang air di atas kuburan. Di atas kuburan dia buang air. Haram lah ya. Buang air pula di atas kuburan. Enggak aja nih kan. Enggak aja ini. Di atas kuburan dia pula buang air. Haram hukumnya ya. Wal baulu fil masjid, dan buang air kecil di masjid. Ya. Walau fi ina'in. Walaupun pakai wadah, ditampung. Walaupun ditampung. Di masjid ya. Di dalam masjid, bukan di toilet. Paham kan? Ini bahasanya di masjid. Kenapa? Karena ada kejadian zaman Rasulullah, ada seorang badui. Seorang badui ini, orang Arab badui itu Arab kampung, Arab pedalaman, yang mereka mungkin peradabannya kurang, nggak punya peradaban pun, nomaden. Datang ke masjid Rasulullah, di pojok dia Bapak Ibu. Pergi dia datang ke pojok dia kencing. Sahabat udah geram aja nih mau ninjunya ini. Waduh, kata Rasulullah, udah jangan diapain. Ambil air, siramkan, kata Rasulullah. Akhirnya jadi hukum bahwasanya kalau ada kencing disiram untuk mensucikannya. Udah suci itu kata Rasulullah. Ada hikmahnya. Nah, jadi orang Badui itu begitu ya. Langsung di ke pojok kencing aja dia gitu. Masya Allah. Baik. Wa 'alal mu'azzam, dan buang air di atas benda-benda yang dihormati. Misalkan dihormati itu apa misalnya? Ya, di tempat-tempat yang dihormati seperti di atas makanan ya, atau misalkan di pohon yang sedang berbuah gitu kan. Yang jijik lah orangnya kan. Nah, di tempat-tempat yang dihormati. Wa tarkul khitan ba'dal bulugh,
dan tidak khitan setelah balik. Setelah balik. Jadi kapan kewajiban khitan sebenarnya? Setelah balik. Balik tuh udah harus khitan dia. Nah, biasanya kita sebelum dia balik lah ya. Nah, belum dia balik. Jadi khitan tuh hukumnya wajib. Nah, bagi laki-laki menghilangkan kulit di sekitar hasyafah ya. Kepala zakar. Kalau perempuan hanya sedikit di bagian klitorisnya itu di atas ya. Nah, begitu kajiannya. Baik. Kemudian selesai tentang maksiat-maksiat farj. Itu bukan sulam taufik sebenarnya ya. Nah, ini diantaranya kita baca sedikit aja yang ada di kitab kita. Tapi itu bukan sulam taufik ya Bapak Ibu ya. Itu tambahan. Di antara adab buang air. Kalau masuk baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, ini yang enggak tahu nih catat nih. Yang kitabnya enggak bawa pulang, enggak tahu dia, baca. Oh, catatlah nih, aku lupa aku doa masuk dalam tempat buang air. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika dalam kakus, hendaknya ingat bahwa itu tempat setan. Artinya apa? Jangan lama-lama. Jangan bawa HP sambil nelpon pula. Scroll IG pula. Kan begitu kan? Atau bahkan ada kita lihat di TV itu yang artisnya di dalam toiletnya ada TV situ. Ngapain lah dia berlama-lama? Kan ada kan? Yang artis-artis itu pas kali dia WC-nya duduk, ditaruh di situ TV. Waduh. Mau ngapain? Tahan kali dia lama-lama di situ ya. Kering lah itu kan. Makanya nyaman lagi kita nengoknya Bapak Ibu ya. Ada keluar dia kering lah itu. Aduh. Nah, kemudian apa? Ketika buang air kecil, diusahakan untuk tidak sambil meludah. Sebab bisa mengakibatkan was-was, gigi kuning, pendarahan baginya atau bagi anak cucunya. Itu seperti itu ya. Ini kaifiat petuah-petuah aja ini, petuah-petuah. Memang tidak adab kita sambil meludah. Kemudian apa lagi? Tidak menggosok gigi atau bersiwak di atas kakus. Iya. Sebab dapat mewariskan sifat lupa dan mata rabun. Ketika buang air, usahakan tidak membuang ingus, sebab bisa mengakibatkan tuli. Kita nggak tahu seperti ini hubungannya seperti apa, tapi ini petuah-petuah aja nih ya. Petuah begitu. Saat buang air, hendaknya jangan berdiri sebelum celananya ditutup. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi memang sebenarnya adab kalau buang air itu, kita tidak melepas seluruh celana ya kan, begitu, tidak melepas seluruh celana. Kalau susah makanya pakai sarung atau pakai misalnya pakai anduk begitu kan. Nah, jadi enak menutupnya. Jadi sehingga ketika kita berdiri nggak ada sempat aurat kita mohon maaf terbuka begitu. Kan begitu maksudnya. Ketika dia belum naik, sudah diusahakan udah selesai dia istinja, ditutup, baru dia berdiri. Apalagi tidak meletakkan kedua tangannya di atas dahinya, sebab bisa mengakibatkan penyakit kulit dan keras hati. Kemudian tidak bersandar pada dinding, tetapi harus di atas kedua kakinya, sebab bisa mengakibatkan perut kembung dan menghilangkan sinar wajah. Ini petuah aja. Jangan menekankan kepalanya di atas lutut, sebab bisa mengakibatkan penyakit perut. Terus ketika buang air besar, hendaknya duduk di atas kaki kirinya dan kaki kanannya ditegakkan agar memudahkan kotoran keluar kaki. Mohon maaf. Jadi adabnya itu kaki kanannya naik, kita bertumpu pada kaki ini. Begini ya. Paham kan? Nah, begini lebih kurang begini. Begini ya. Kalau yang nggak biasa payah itu. Capek ya. Capek. Berarti dia mau lama-lama, itulah intinya biar nggak lama-lama dia, biar nggak nyaman dia ketika WC. Memang kalau WC itu nggak usah lama-lama begitu kan, tapi kalau nggak bisa pun seperti ini ya, seperti mana yang bisa lah ya pula dia orang tua sakit ya duduk begitu kan, bagaimana dengan keadaan dia, maksud dia tadi tidak nyaman artinya jangan sampai dia betah kali ya gitu maksudnya. Kalau memang diperlukan, memang lama bangsa orang sakit ya memang lama ya, bagaimana memang keadaan dia seperti itu. Tadi yang seperti yang kita sebutkan, jangan pula dia betah kali di WC itu. Itu maksudnya ya. Jangan pula dia betah kali di
Disuruh dia pula nyuci piring, tahap apa biasanya kan. Malas sekali aku keluar sih, kena suruh-suruh aja aku. Dalam WC dia. Selesai. Oke. Kemudian kita sambung Bapak Ibu ya sedikit. Jadi nggak lama-lama itu. Cuman itu aja tentang maksiat. Kemudian 35 mengenai maksiat ar-rijli, kaki. Wa min ma'asir rijli, di antara maksiat yang dilakukan oleh kaki. Jadi hurufnya sama Bapak Ibu ya, ro, jim, lam. Ro, jim sama lam. Kalau nggak ada barisnya bisa salah kita bacanya. Bisa rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki. Kalau dia rijlun, kaki. Nah, kan gitu kan, hurufnya sama dia. Ya, hurufnya sama. Rojulun, rijlun. Rajulun, rijlun. Wa min ma'asir rijli, dan di antara maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaki adalah al-masyu fi maksiatin. Berjalan menuju tempat maksiat, menuju tempat maksiat. Gimana contohnya? Kal masyi fi si'ayah. Seperti berjalan untuk si'ayah, untuk melakukan mengadu, ya, untuk mengadu orang, melaga orang dia nih, ya, bi muslimin, kepada orang muslim, muslim. Misalkan melakukan perjalanan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, diantaranya mengadu orang. Soalnya lagu kalau orang ini begaduh ini enak ini. Perjalanan itu haram. Kemudian apa lagi? Au fi qatslihi, atau dia melakukan perjalanan itu contohnya seperti untuk membunuh seseorang. Ya, untuk membunuh seseorang. Au fi ma yadurruhu, atau untuk melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya kepada orang muslim bi ghairi haqqin, tanpa hak, nggak betul caranya. Misalnya apa? Misalkan tajassus disebutkan Syekh Nawawi Banten. Tajassus itu apa? Memata-matai orang, misalkan apa? Untuk tahu aib celah orang. Pantau ya, tahu aku aib dia apa sebenarnya, kekurangan dia. Ya. Menyelidiki rahasia-rahasia orang, artinya rahasia yang memang aib ini, bukan rahasia misalkan intelijen ya. Kalau intelijen memang itu tugasnya. Nanti jangan pula dia masuk sekolah, jadi intel, menyelidiki misalkan judi ikan apa. Aku nggak bisa kayak gitu Pak, nggak boleh. Aku dulu pesantren Pak, nggak boleh tajassus. Makanya kalau di pesantren ada istilah jasus ya, ada jasus kan. Nah, kalau udah jumpa jasus, awak malas awak tuh jumpa jasus, ya kan? Pengawas. Ada jasus. Nah, lari orang itu. Nah, ada pengawas di situ. Kalau memang itu tugasnya, ya enggaklah seperti itu. Ini maksudnya tentang aib Bapak Ibu ya, tentang aib. Aib orang dicari-carinya. Ini apa lah ini aib? Oh gini, oh begini, oh begini. Enggak boleh ya mencari-cari aib orang, enggak boleh. Mencari-cari aib orang tidak boleh. Dah. Melakukan itu dia berjalan, maka berjalannya itu hukumnya dihitung berdosa. Apalagi? Wa ibaqul abdi wa zaujah. Hamba sahaya dan seorang istri yang lari dari tuannya. Yang lari dari tuannya. Dari suaminya kalau istri tadi. Istri yang melarikan diri dari suaminya atau orang yang lari dari hak dan kewajibannya, misalnya dari hukuman kisos, utang, nafkah, berbakti kepada orang tuanya, atau mendidik anak-anaknya, itu tak boleh ya. Ada utangnya. Nah, padahal pergi aja kita yuk dari sini lari-lari. Padahal dia mampu untuk bayar, tapi lari dia, ya, lari-lari dia, itu berdosa itu ya, berdosa. Kemudian apa lagi? Wattabakhtur, dan angkuh fil masyi, ketika berjalan. Yang bawaannya sombong, jalan tuh bawaan diri dia sombong. Nah, akulah hebat.
Beda dengan memang jalan orang. Kalau kita lihat kan memang badannya besar. Memang dia gini, nggak bisa tuh gini tuh Bapak Ibu. Kalau udah badannya besar, ada otot di sininya, nggak bisa dia gini tuh. Jangan pula orang ini sok alim, mentang-mentang badannya besar, jalan pun gini. Bukan memang kayak gitu badan dia. Nah, siapa misalkan besar? Kayak Adera itu kan. Emang kayak gitu. Kenapa di sininya ada ototnya? Memang nggak bisa dia dicoba gini. Kita gini bisa karena nggak ada otot kita. Gini pun bisa kita kan. Besar dia sedikit badannya pun payah begini. Ada ototnya di sini, makanya dia jalan begini. Bukan seperti itu yang dimaksud jalan sombong. Jalan sombong memang sombong, jalannya sombong. Akulah di sini, akulah begini. Dan seperti itu ya, pakai baju yang luar biasa hebat biar dia menyombongkan dirinya. Nah, jalan seperti itu. Nah, jadi kalau begini mau dia kurus, mau badannya besar, intinya ketika dia sombong berdosa. Nah, punya kereta, punya mobil, tapi sombong ya. Sombong ini artinya apa Bapak Ibu? Merendahkan orang lain, ya. Ketika direndahkan orang lain itu sombong. Kalau kita punya mobil baru, punya kereta baru, kita bawa jalan, enggaklah sombong namanya. Namanya kita punya kereta baru. Enggak mungkin kereta itu kita letak aja di rumah, mobil itu biar aja di rumah, ya. Enggaklah, dibawa keluar. Nah, tapi yang sombong itu perkara hati dia. Ngapain dia bawa mobil itu? Kalau dia menengok mobil itu tengoknya, di gangnya aku juga yang paling kaya. Nah, orang ini bisa dia beli kayak aku. Itulah hukumnya jadi haram ya. Haram dia. Sepeda, kadang mau kita begitu ya kan? Ya Allah, berdosa sepeda. Di gang ini aku lah punya sepeda. Gitu kan? Di gang ini sepeda aku paling mahal nih. Kan gitu kan? Sepeda aku paling mahal nih. Tengok sepeda orang, alah 200 nih ini. Beli di mana? Beli di Botretnya ini. Ya gitu. Itu dia berdosa jalannya. Kalau kita berpikiran seperti itu. Kayak sepatu kita. Sepatu aku nih ori. Tengok sepatu orang. Lah. Tahunya aku punya Pamela ini. Apa Pamela? Pajak Melati. Beli pajak Melatinya ini. Aku asli aku belinya di mall ini. Nah, gitu ya. Jadi haram itu. Jadi ilatnya sombongnya itu ya. Dan nggak bisa Bapak Ibu orang jalan tuh langsung kita vonis sombong. Sombong ini kita nggak boleh vonis orang. Kenapa? Karena sombong tuh kita tanya Bapak Ibu, perkara zahir atau perkara batin? Batin. Bisa kita lihat batin seseorang? Nggak bisa. Siapa yang menghukumi batin seseorang? Kata Habib Ali Zainal Abidin, tandanya dia sedang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menghukumi hati seseorang, dia sedang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Habib Ali Zainal. Dan para habaib itu adat mereka nggak mau ngukumin orang. Sombong kali dia. Kok bisa kita hukumi dia tuh sombong ya kan? Nah, kalau memang kita tahu keseharian dia, nggak layak kita cakapkan sama orang. Kenapa? Ya udah, ngapain? Nanti kita jadi apa? Kita hukum, kita ribah dia. Betul nggak sombong tuh ada sama dia? Betul. Kita ceritakan. Itulah ribah namanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Diamlah kita. Itulah adab seorang muslim. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ajaran Rasulullah kan luar biasa. Luar biasa kalau kita ikutinlah ajaran Rasulullah ini ya Allah. Aman, tentram. Awak nggak mau ngurusin yang bukan urusan awak. Udahlah urusan aja kita masing-masing ya kan? Urusan kita masing-masing banyak. Kita pula ngurus urusan orang lain ya. Nah, gitu para sahabat itu. Bukan kita nggak mau peduli sama orang ya. Nah, itu beda. Bukan kita nggak mau simpati sama empati. Ya kalau memang perlu dibantu ya itu urusan kita. Nggak makan orang atau misalkan susah perlu dibantu itu urusan kita. Tapi yang nggak perlu kita urus nggak usah kita urus. Ini sering saya bilang sama anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah ya kan. Anak-anak SD itu kadang-kadang, Pak dia lama kali nulis. Asik itu aja laporannya. Pak dia belum nulis. Asik itu aja laporan kita. Kok anak SD nih Bapak Ibu kan. Nulis, kita udah nulis, udah siap kita nulis. Pak dia nggak nulis yang satu. Kau pun masih sikit, dia pun masih sikit. Nah itu maksudnya. Saya sering bilang itu sama anak-anak, jangan urusin kerjaan orang. Yang nggak perlu diurus nggak usah diurus begitu ya. Baik, terus. Watakhattir riqab, dan melangkahi bahu orang. Illa li furjatin, kecuali untuk mengisi kekosongan di mukanya. Ada majelis. Nggak bisa kita ke situ kalau melangkahi.
Nah, kalau bisa kita hindari melangkahi bahu orang, nah kita hindarilah ya. Nah, kalau memang ada hajat kali, mohon izin begitu ya. Nah, kalau sengaja memang kita langkah-langkahi bahu orang, tak baik itu. Dosa itu ya. Wal murur baina yadail musalli, dan lewat di hadapan orang yang sholat. Iza kamulat syurutus sutroh, apabila batas-batasnya jelas. Paham Bapak Ibu? Lewat depan orang sholat, itu berdosa. Tapi kalau batasnya jelas, apa misalnya di sini disebutkan, walaupun sebenarnya sutroh itu memang kalau bisa ditaruh lah. Makanya Bapak Ibu kalau kita bawa tas itu yang bagus taruh depan, bukan taruh di samping. Kenapa? Di antara hikmahnya niatkan sebagai sutroh, penghalang kita. Atau kalau misalkan ada orang yang mau maling, nampak kita di depan. Ini kita kadang-kadang tas taruh samping. Atau bahkan taruh belakang. Pas sholat baru ingat. Belum sholat nggak ingat tuh. Allahu Akbar. Alah, tas aku belakang tadi ya. Wah, ada lah orang curi nih. Nah, gitu jadinya kan. Nah, ya ada orang curi. Taruh di depan. Atau misalkan disebutkan sejadah. Nah, udah ada sejadah dia. Nah, itulah batas sholat dia. Nah, lebih dari itu boleh kita lewat ya. Boleh kita lewat. Tapi terkadang susahnya memang orang-orang ini wabil khusus di masjid. Dekat pintu dia sholat kan. Dekat pintu kalilah dia sholat. Nah, ini pintu. Adalah kita anggap macam sejadahnya itu aja lah. Nah, kalau bisa kita pinggir-pinggir pintu kita hindarilah ya. Dihindari. Walaupun sebenarnya ketika batas sejadahnya udah siap. Ada ulama yang bilang udah nggak apa-apa lintas di depannya ya. Nggak bisa lagi lewat. Ya. Kalau bisa kita hindari tetap kita hindari. Kemudian apa lagi? Wamaddur rijli ilal mushaf, bukan mushaf itu ya, mushaf itu. Jadi Bapak Ibu ada istilah Al-Qur'an, ada istilah mushaf. Mushaf itu apa? Bentuk bukunya itu namanya mushaf. Paham? Mushaf. Jadi Qur'annya yang mana? Yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu Quran. Lembaran-lembarannya itu mushaf. Paham Bapak Ibu? Beda mushaf, beda Quran. Tapi di kita biasanya Quran ya. Tapi sebenarnya sebutannya mushaf. Kalau dia bentuknya buku itu namanya mushaf Al-Quran. Dan haram menjulurkan kaki ke hadapan mushaf. Mushaf juga ada pula Quran. Makanya Quran pun jangan taruh lantai Bapak Ibu ya. Gak adab itu. Quran misalnya ini gini. Taruhnya di lantai gini. Sejajar mohon maaf dengan pantat dia. Dengan bokong dia. Tak boleh itu ya. Nah, makanya gimana? Bagus mushafnya tuh. Kalau pegang betul-betul pegang. Kalau enggak taruhkan di atas. Nah, taruhkan di atas. Nah, macam kitab kita ini lagi sebenarnya kan. Kalau guru kita tuh marah kali taruh di bawah. Kalau nggak ada lapis atau apa betul-betul lebih rendah dari kita kena marah. Terus mushaf apa lagi? Iza kana ghairu murtafi, apabila mushaf itu tidak disimpan pada tempat yang tinggi. Ya, misalkan lemari kita udah ditaruh di atas di dalam kan. Ya, kita mungkin berselonjor ke arah situ, nggak masalah ya. Nah, tapi kalau sederajat apalagi kita julurkan kaki kita ke mushaf itu, wah na'udzubillahi min zalik. Wa kullu masyin ila muharramin wa takhallufin an wajib, dan setiap bepergian untuk melakukan pekerjaan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Sama tempat haram, mau kemana kau ke sana? Ada sana nih, mau kok di sana berjudi enak katanya. Sedap sana berjudi. Nah, enggak boleh ya. Melakukan perjalanan itu hukumnya haram. Melakukan itu hukumannya haram. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas mengenai pasal 36 mengenai maksiat badan, wa min ma'asil badan. Insyaallah nanti kita lanjut. Oh iya Bu. Kalau udah bertobat udah hapus. Ketika bertaubat apapun dosanya insyaallah dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat betul-betul taubat. Ya, bertaubat dia insyaallah dihapuskan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu, enggak masalah lagi.
Tidak masalah. Insya Allah di akhirat pun nggak kena dia lagi hukuman sama Allah. Kalau betul-betul dia bertaubat ya. Betul-betul dia taubat, nyesal dia. Ada. Perempuan rambut pendek. Pertama hukumnya ditanya dulu sama suaminya gimana. Ya. Kalau suaminya izin, kalau misalkan suaminya nggak izin, nah ya pakai alasan. Misalnya kenapa agak susah menjaganya, atau bangsa kutuan, atau bangsa apa dan seterusnya ya. Nah, iya, izin suaminya. Memerahkan rambut, semer. Ketika semernya itu, misal mungkin diinai misalnya, kan ada model yang seperti itu kan. Nah, kalau memang niatnya untuk suaminya, enggak apa-apa misalnya. Tapi nanti ingat, lihat inainya juga. Kalau bangsa gara-gara itu, kita nggak ngerti ya cuman ya modelnya. Maksudnya nggak ngertinya itu apakah ada katanya model pewarna itu menghalangi rambut dia. Nah itu wallahualam itu nggak boleh lah. Nah, dan kalau mewarnai rambut tidak dengan warna hitam. Nah gitu dia. Kalau dia warna hitam ada larangan di situ. Kenapa? Menyembunyikan ketuaan dia kan. Nah, putih dia disemernya dengan hitam. Tapi kalau seperti inai, yang warna inai itu, nah, bahkan ada seperti obat-obat dan tidak menghalangi. Kita nggak ngerti ya apa bahannya itu, nggak paham, saya nggak paham di situ. Ada katanya model bahannya itu, dia susah untuk air masuk begitu ya. Wallahu a'lam. Lihatlah ketentuan-ketentuan seperti itu ya. Lihat ketentuan seperti itu. Ya, misalkan entah obat atau menghilangkan rambut begitu. Wallahu a'lam lah ya. Dihindari warna hitam. Bukan merah, itulah inai tadi tuh, diwarnainya inai, diinainya sama dia. Diinain sama dia. Kalau udah olahan manusia, udah nggak bisa Ah, olahan manusia? Bisa, kan henna itu kan udah olahan tuh, udah campur sama. Artinya kalau memang dia nggak menutupi, nggak masalah. Bahannya itu tidak menutupi, arti nggak menutupi itu nggak. Ada katanya yang menghalangi air, begitu kan? Wallahu a'lam, kita tambah bahan macam mana itu. Tapi kalau memang misalnya bisa seperti itu, ya nggak masalah. Halal bahannya. Halal itu macam kosmetik, Bapak Ibu. Maksud halal bukan mesti boleh dimakan. Halal itu boleh digunakan. Ini kadang-kadang tengok ya, kok kosmetik kok halal kata dia. Ada pernah kita dengar gitu. Ya, ini kosmetik nih, bincu kok halal, berarti boleh dimakan. Bukan boleh dimakan. Maksudnya boleh dipakai. Ya, boleh dipakai. Artinya dia berdasarkan bahan-bahan yang tidak haram, ya, bukan dari bahan-bahan yang haram. Begitu. Bedandan misalkan pakai bedak. Oh ya, artinya kalau udah ambil wudhu nggak masalah. Kalau misalkan bedaknya itu saking tebalnya, kalau dia sebelum sholat, jadi gara-gara itu air wudhunya nggak masuk. Ya, dia sholatnya nggak sah karena nggak ada wudhu. Bukan nggak sah sholat karena bedak, nggak sah sholatnya karena nggak ada wudhu. Aku kan berwudhu ya, tapi nggak masuk air wudhumu karena ketebalan. Jadi boleh Bu ya. Berarti dia sholat mau Tapi kalau dia pakai tadi, macam tadi ilatnya, ngapain? Oh, biar dibilang orang lah, mau terawih ini. Kan pakai dia. Niatnya apa? Aku paling cantik di sini. Itu lain lah niatnya lagi ya. Nah, itu nggak baik lah Bu ya. Tapi kita nggak begitulah. Bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمتنا فاردده إلينا عند حاجاتنا إليه يا الله يا رب العالمين. اللهم صحح أجسادنا وطول أعمارنا وبارك حياتنا وتقبل دعاءنا ونيتنا ومقصودنا وكل أعمالنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما واهدنا صراطا مستقيما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب